Halo geng, di video kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film Merantau 2009. Film ini bercerita tentang seorang pemuda desa yang ahli bela diri merantau ke Jakarta untuk mencari jati dirinya. Namun pada akhirnya ia pun harus berurusan dengan kelompok mafia di sana. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya geng. Cerita dimulai dari seorang pemuda bernama Yuda yang tengah memperlihatkan kemampuan bela dirinya. Assalamualaikum. Setelah itu Yuda pun pulang ke rumahnya dan mendengarkan nasihat dari ibunya karena besok Yuda akan pergi merantau sebagaimana tradisi orang-orang Minangkabau. Khususnya bagi para pemuda untuk mencari pengalaman hidup dan menjadi laki-laki sejati. Di rumah tersebut Yuda hidup dengan ibu dan abangnya yang bernama Yayan. Esok hari pun tiba, di mana hari itu adalah hari pemberangkatannya untuk merantau ke Jakarta. Sebenarnya Ibu Yuda agak keberatan melepas kepergiannya. Assalamualaikum. Di dalam bus, Yuda dihampiri seorang pria bernama Erik yang menjadi teman barunya. Erik menanyakan tujuan Yuda pergi ke Jakarta. Yuda pun menjawab kalau ia ingin mengajar silat di sana. Lalu Erik pun memberikan saran kepada Yuda agar tidak mengejar silat di sana dan mempergunakan kemampuannya di tempat lain yang lebih menghasilkan. Karena dulunya Erik pernah mencoba mengajar silat di Jakarta namun gagal, dan kini Erik bekerja apapun yang ia bisa. Sesampainya di Jakarta, mereka pun harus berpisah karena beda tujuan. Kemudian Yuda pun mendatangi alamat yang ia tuju, namun tempat tersebut hanyalah bangunan yang baru dirobohkan. Ia pun mencoba untuk menghubungi nomor yang tertera di alamatnya namun tidak aktif. Karena sudah larut malam, Yuda memutuskan untuk tidur di tumpukan pipa proyek sekaligus menghemat uangnya. Keesokan harinya Yuda pergi ke sebuah tempat makan untuk mengisi perutnya. Namun tanpa diduga seorang bocil mengambil dompetnya sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Beruntung Yuda berhasil menangkap si bocil dan mengambil kembali dompetnya. Di saat itu juga mereka dikejutkan dengan dua orang manusia yang ternyata wanita tersebut adalah kakak dari si bocil. Tak terima kakaknya dikasari, bocil ini pun mencoba untuk melawannya, namun apalah daya si bocil tak bisa berbuat banyak karena ia bukanlah tandingannya. Kecuali kalau dia Siva. Pria ini bernama Joni yang terus-terusan meminta gaji Astri dari hasil joget di klubnya sehingga ia pun berbuat kasar karena Astri enggan memberinya. Melihat hal tersebut, Yuda pun tak tinggal diam dan memberikan sedikit pelajaran kepada Joni. Akibat kejadian tersebut, Joni yang merupakan promotor Astri pun memecatnya. Lalu Astri yang tidak terima, ia pun memarahi Yuda karena gara-gara dia Astri dipecat. Namun Yuda tak peduli dengan omongan Astri karena ia hanya niat membantu sekaligus mengambil dompetnya dari si bocil yang bernama Adit. Di malam harinya Yuda kembali beristirahat di tempat sebelumnya. Di sisi lain terlihat seorang bule bernama Redger yang sedang memandangi empat wanita di hadapannya. Ia adalah seorang mucikari yang bekerja sama dengan Joni. Di saat itu Redger tampak kesal kepada Joni karena ia hanya membawakan 4 wanita dari 5 yang ia janjikan. Redger memberikan sedikit ancaman kepada Joni jika ia tidak segera membawakan 1 wanita lagi. Keesokan harinya Joni telah standby menjemput paksa Astri untuk dibawa kepada Redger. Sementara itu Yuda yang tengah menanyakan kabar ibunya, tanpa sengaja ia melihat Joni yang mengeluarkan Astri dari bagasi mobilnya.
Tentu Yuda tak tinggal diam melihat hal tersebut sehingga baku hantam solo versus squad pun terjadi hanya untuk menyelamatkan Astri. Di awal pertarungan Yuda dapat mengimbangi mereka, namun pada akhirnya Yuda tak sanggup melawan satu skuad tersebut secara bersamaan. Namun Yuda tak menyerah begitu saja karena beberapa saat kemudian ia masuk ke dalam klub tersebut dan membabi buta di sana. Akibat kejadian tersebut, Redgar terkena serpihan botol kaca yang menancap di wajahnya. Ia pun memarahi semua anak buahnya dan meminta Johnny untuk segera menangkap Yuda dan Astri. Tak hanya itu, Redgar juga memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Johnny di wajahnya. And go. Sementara itu, Adit yang tengah mengamen di lampu merah tiba-tiba dibawa anak buah Johnny. Beruntung Yuda melihatnya dan langsung mengejar mereka. Dan lagi-lagi baku hantam pun kembali terjadi. Setelah memenangkan pertarungan, Yuda pun membawa mereka berdua ke tempat biasanya untuk beristirahat sekaligus menghindari kejaran dari mereka. Di sana mereka pun berbagi cerita yang ternyata Astri menjadi tulang punggung untuk menghidupi Adit setelah kedua orang tuanya meninggalkan mereka entah kemana. Di sisi lain, Redgar berdebat dengan saudaranya yang bernama Luke karena berbeda pendapat. Luke mengajaknya untuk segera kembali ke negaranya, sedangkan Redgar yang pendendam masih ingin membalas perbuatan Yuda kepadanya. And just go home. Come here. I'm so... Just a few days more. Bersamaan dengan itu, Johnny datang membawa beberapa anak buahnya untuk membantu Redgar dan salah satunya adalah Eric. Namun Johnny datang di waktu yang kurang tepat sehingga Redgar mengusir mereka semua. Keesokan harinya Yuda, Astri, dan Adit diam-diam mendatangi rumahnya yang telah dijaga oleh beberapa anak buah Johnny untuk mengambil uang tabungannya. Yuda pun secara perlahan masuk ke dalam rumah dan mengambil tabungan Astri di bawah karpet seperti yang Astri katakan. Namun betapa apesnya Yuda karena salah satu dari mereka mengetahuinya sehingga ia pun harus kembali baku hantam dengan mereka untuk yang sekian kalinya. Di sini ada 2 orang. Cepat. Sementara itu Astri yang juga ketahuan gara-gara si emak-emak tadi juga dikejar oleh mereka. Lalu Astri menyembunyikan Adit di tempat yang hanya muat untuk satu orang hingga akhirnya Astri pun tertangkap oleh mereka. Sedangkan Yuda sendiri masih kejar-kejaran dengan mereka yang ujung-ujungnya kembali baku hantam. Setelah itu Yuda pun mencari Astri dan Adit, namun ia hanya menemukan Adit yang tengah bersembunyi karena Astri sudah dibawa oleh anak buah Johnny. Yuda pun meminta Adit untuk tetap bersembunyi di sana sedangkan ia sendiri akan menyelamatkan Astri.
Singkat cerita, Yuda mendatangi klub Johnny dan menghajar mereka semua yang berada di sana untuk mengetahui keberadaan Astri. Setelah itu, ia pun menuju ke hotel yang dikatakan Johnny untuk menyelamatkan Astri. Sesampainya di sana, ia pun membabi buta menghajar semua penjaga di sana. Sementara itu, Astri sendiri baru saja diolahraga oleh Redger. Dan setelah itu, Redger juga akan membawa Astri ke negaranya dan akan menjualnya di sana. Kembali ke Yuda yang tengah menaiki lift, namun tiba-tiba lift berhenti di lantai 5 dan betapa terkejutnya ia karena bertemu kembali dengan Erik yang sudah bekerja kepada Redger. Sehingga pertarungan pun terjadi karena bagaimanapun Erik harus melindungi majikannya. Setelah itu mereka pun disambut oleh dua anak buah Redger yang langsung menembaki mereka, tapi beruntung Erik menyelamatkan Yuda. Kemudian Yuda pun mengajar mereka berdua. Namun sangat disayangkan Erik harus tewas di sana. Setelah itu Yuda mengikuti mobil Redger yang membawa Astri ke pelabuhan. Di sana ternyata sudah ada banyak sekali wanita yang akan diselundupkan ke negaranya oleh Redger, yang pada akhirnya mereka akan dijadikan santapan lelaki hidung polos. Sementara itu Yuda keluar dari persembunyiannya dan baku hantam melawan mereka semua layaknya Tonija. Setelah meratakan mereka semua, kini Yuda harus melawan Redger dan saudaranya yang membuatnya sedikit kewalahan. Dan pada akhirnya Luke pun tewas mengenaskan tertancap besi yang cukup besar. Hal ini pun membuat Redger sangat marah sehingga ia pun mengajar Yuda habis-habisan. Tak lama kemudian Yuda pun membalikkan keadaan dan menghajar Redger hingga sekarat. Setelah itu Yuda membebaskan semua wanita di sana dan entah apa yang ada di pikirannya, Astri tidak langsung keluar dari sana. Sehingga membuat Yuda tertusuk oleh Redger menggunakan besi dari belakang. Walhasil mau tidak mau Yuda pun harus tewas di sana, begitupun dengan Redger. Namun di detik-detik terakhirnya Yuda sempat mengungkapkan perasaannya kepada Astri. Singkat cerita, Astri dan adiknya pulang ke kampung halaman Yuda dan menjadi petani sekaligus menyekolahkan adik di sana. Sementara itu, ibu Yuda tampak sangat bersedih atas kematian anaknya.
Oke geng, jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.